Tapi ternyata pas gue kemarin observasi tuh banyak yang terjadi gitu loh. Kayak ternyata KPPS-nya nggak semuanya paham apa job desk-nya. Pesta demokrasi itu ketika penghitungan suara gue lihat itu ibu-ibu udah pada nongkrong situ, bawa anak-anaknya gitu kan. Dikira kayak hajatan gitu ya bawa vibes gitu lebaran, kan. banyak yang hilang. Ada bapak-bapak udah sekitar 60-70 tahunan, dia bawa buku, dia nyatet di TPS ini siapa yang menang 01, 02, 03, tulis dia berapa gitu. Yang bikin berasa gue salut adalah orang-orang yang udah senior ini, mereka tetap semangat untuk mengikuti pemilu gitu. Jadi gue sempat mantau gitu di berita. Tau gak sih kalian ada satu orang nih, dia ini ngewakilin orang tuanya buat nyoblos juga. Jadi dia nyoblos 2 kali. Mereka karena saking gak mau ribetnya, ngebuka, mereka nyoblos semuanya gitu. Jadi gak dibuka langsung dicoblos gitu. Nah, halo, selamat datang di podcast TII Ngopi Sore. Nah kali ini podcast ini di take over sama kami berempat, para Gen Z. Mungkin podcast sebelumnya itu agak diisi oleh generasi-generasi terdahulu ya teman-teman. Tapi hal itu tidak mempengaruhi substansi yang akan kita bicarakan kali ini ya teman-teman. Apalagi aku di sini ditemani oleh kawan-kawan kaula muda. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya teman-teman. Kenalin, gua Nizwa, salah satu kaula muda anti korupsi di Transparansi Internasional Indonesia. Nah di samping gue juga ini ada para kaula muda lainnya. Di samping kiri gue ada. Oke, kenalin, halo teman-teman semua, nama gue Rifki Putra Pasya, biasa dipanggil Rifki. Gue juga sebagai salah satu bagian dari Kaula Muda Anti Korupsi TI Indonesia. Boleh teman-teman yang lain? Silakan. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Muhammad Rizky Patria Putra. Gue di sini juga mewakili dari Kaula Muda Anti Korupsi. Oke, terakhir halo semuanya, nama gue Syamak. Gue juga bagian dari Kaula Muda Anti Korupsi dari TI. Oke, thank you teman-teman semuanya. Nah, kali ini guys, kita bakal ngomongin tentang pengalaman kita di pemilu kemarin. Karena teman-teman perlu diketahui, baru banget 2 minggu yang lalu kita melakukan pencoblosan. Nah, tapi di sini teman-teman gue punya pengalaman yang menarik. Gak cuma sekedar nyoblos, tapi mulai dari pemantauan, menjadi abdi negara pun mungkin ada ya. Akan kita coba kulitin satu persatu. Oke. Kita ini kayaknya. Kita mulai dari Rizky dulu kali ya. Boleh. Nah, Ki, gue dengar lu jadi anggota KPPS tuh. Betul banget. Oh ini yang abdi negara. Iya, jelas. Udah Berat dapat rumah ya? dinas katanya. Iya. Dicil ya. Bisa lah satu Spill dulu dong. Bisa. Nah, sebelum lebih jauh kita tanya tentang KPPS, spill dulu dong. Gimana sih Ki caranya jadi abdi negara ini? Enggak, anggota KPPS ini gimana? Coba. Ya. Oke. Jadi mungkin perkenalan awal dulu ya. KPPS itu apa? Nah, KPPS itu kalau panjangannya itu kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Nah, untuk bisa jadi KPPS itu sebenarnya jalannya mungkin ada banyak gitu ya. Nah, mungkin salah satunya itu dengan mengajukan diri kita ke kelurahan dan yang lainnya juga ditunjuk. Nah, ditunjuknya tapinya bukan karena hanya karena ditunjuk biasa aja, tapi harus dilihat dari kompetensi, terus kemampuan, sama integritas dari diri kita sendiri. Nah, itu penilaiannya tentunya dari masyarakat sekitar, dari RT, RW, kelurahan, bahkan bisa sampai kecamatan, gitu kurang lebih. Terus lu jalur apa Ki? Nah, kebetulan kalau gue sendiri, karena waktu itu memang komposisi dari kelurahan dan RT RW di wilayah gue itu membutuhkan kombinasi antara senior dan junior. Nah, kebetulan di gue sendiri ditunjuk sama RT dan RW. Nah, sebenarnya di kawasan gue itu sendiri ada beberapa generasi juga yang ditunjuk. Cuman memang kebanyakan dari mereka berhalangan. Nah, makanya dari gue sendiri karena ingin belajar juga, ingin tahu bagaimana caranya juga ikut dalam menyelenggarakan kontestasi demokrasi, akhirnya oke lah gitu, coba-coba kan ini juga nggak terus-terusan 1 tahun sekali, lama kali 5 tahun sekali, jadi ya udah cobain aja gitu. Keren. Kayak gitu kurang lebih.
Nah, pas lu jadi anggota KPPS, yang lu ngelakuin itu apa aja sih? Kalau gue lihat di berita kan, KPPS tuh kayak ngitung suara. Nah, itu Benar. bener nggak? Kalau misalnya iya, apa ada lagi nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk KPPS ini kita tuh di tiap TPS-nya itu ada 7 anggota. Satu ketua merangkap sebagai anggota dan sisanya anggota. Nah, dari ketujuh itu memang kita punya tugas-tugas yang beda-beda, macam-macam. Ada yang emang tugasnya untuk memilih DPT, DPTB, dan DPK. Itu nanti dikelola tuh sama KPPS itu. Terus ada juga yang memulai rapat dari hari H pas pemilu. Nah, habis itu juga ada yang tugasnya menyortir nih mana yang jenis surat suara presiden, DPR, DPD dan sebagainya. Terus juga ada yang tugasnya mengarahkan nih nanti pemilih untuk ke bilik suara. Terus mengarahkan juga untuk memasukkan surat suara ke kotak suara yang benar gitu kan. Dan yang terakhir mungkin nanti kan kita supaya bukti kita udah nyoblos. Nah, nanti ada juga KPPS yang menjaga dan mengarahkan si pemilih ini buat masukin jarinya ke tinta itu ke tinta, sebagai iya, betul, bukti. betul. Kalau dia memang udah benar nyoblos Nyoblos. gitu kurang lebih. Menarik banget, guys, jadi KPPS. Nah, teknik pengumpulan datanya itu gimana, Ki? Ada yang bedakah dari periode sebelumnya apa gimana yang lo tahu? Nah, sebenarnya kalau untuk pengumpulan data kurang lebih sama aja ya. Mungkin tapi kalau perbedaannya dengan 5 tahun lalu, itu pemilu presiden dan pileg, itu di adanya Sirekap dan Situng gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tahun 2024 ini Sirekap itu lebih mengedepankan kita yang berada di TPS itu bisa menggunakan teknologi digital yang disediakan oleh KPU. Nah, sedangkan kalau yang Situng itu 5 tahun lalu, kita tuh tidak dituntut untuk menggunakan teknologi digital itu. Kenapa? Karena kalau Sirekap ini, yang menggunakannya itu kita sendiri, yang melakukan scanning dari hasil surat suara, itu kita menggunakan Android atau iPhone gitu ya. Dan juga kita dituntut untuk teliti, karena Sirekap itu ya mungkin teman-teman juga tahu gitu, banyak problemnya, ada errornya, kayak gitu. Nah, itu kita dituntut tuh KPPS. Nah, sementara di tahun 2019, itu Situng, itu yang dituntut itu sebenarnya adalah KPU tingkat kabupaten dan kota, atau PPK di kecamatan. Jadi ya tugas kita waktu tahun 2019, itu hanya sebatas manual aja, menghitungnya dari surat suara, kayak gitu. Baru yang masalah teknologi dan digital diserahkan ke panitia yang lebih tinggi lagi gitu, kurang lebih. Oke, keren sih, kayak keren banget. Iya. Tapi ada nggak highlight apa ya, semacam kendala yang lo alamin selama jadi anggota KPPS? Nah, menarik juga ini. Jadi tantangan walaupun transformasi digital itu semakin baik, tapi ya kita rasakan waktu pas jadi KPPS itu masih ada aja gitu kendala gitu ya, yang tentunya ya harus dievaluasi gitu ya. Salah satunya mungkin waktu pas saat itu kita ada problem di pemilih yang memang karena sudah uzur gitu ya, akhirnya kita kita harus datengin ke rumah pemilih tersebut, yang mana kan memang kita ada jadwalnya gitu ya, jadwalnya sudah ditentukan gitu. Nah, karena ada pemilih uzur tersebut yang memang kita harus untuk membantu, karena satu surat suara pun itu penting gitu ya. Nah, itu mungkin kendalanya sedikit sih, agak menghabiskan waktu gitu, kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena pada saat itu juga ada kendala di cuaca yang mana agak mendung atau hujan gitu ya. Nah, itu agak sedikit mengganggu para pemilih yang menunggu di luar gitu. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya ngaruh ke dalam juga. Jadi menghabiskan waktu juga di dalam untuk segera gitu, cepat-cepat untuk berganti yang belum memilih gitu ya. Itu yang kedua. Dan mungkin yang ketiga, kalau dari TPS kita sendiri, itu adalah problem terkait dengan pengaturan waktu lagi nih. Nah, waktu sendiri memang kita
sudah di SOP KPU kan sudah ditentukan gitu ya. Dari pagi jam 7 dimulai, jam 1. Tapi mungkin 1-2 masih ada aja gitu pemilih yang terlambat. Jadi ya akhirnya kita memerlukan toleransi lagi 5-10 menit gitu. Sampai benar-benar pemungutan suara ditutup gitu. Kurang lebih gitu sih diantaranya. Benar. Ya keren banget ya teman-teman, gila menyala bangku. Soalnya akhirnya narsumnya kita salah satunya abdi negara. Kalian nggak Benar, ngerasa gitu. proud gitu ya? Benar, Nah. ngomongin abdi negara nih. Sorry gue potong. Benar, Gue mau nanya nih. silakan. Boleh. Salah satu abdi negara di rekan-rekan kita Iya. ya. Iya. Yang gue pengen tahu tuh tentang pemberian honorarium kepada KPPS atau petugas pengawas kayak gini kan. Karena gue lihat di Reels IG di TikTok itu kayak, buset gue abdi negara bangga banget langsung pakai peci. Bener. Kontennya baik banget, beneran bisa Pajero masih. Gila lu ngawas cuma Oke. sehari mampu beli Pajero. Yang pengen gue tanya ini sistem penerimaan honorarium atau pengupahan si KPPS ini apakah sistemnya dikasih per bulan, misalkan di jangka waktu mereka kerja 2 bulan atau sebulan, atau dikasih sekali bayar atau DP dulu, mungkin kayak beli mobil juga ya DP gitu kan. Atau gimana sistem pembayaran? Gue pengen tahu nih. Nah, Ya, jadi benar-benar. Nah, jadi walaupun kita KPPS itu tugasnya mungkin orang-orang taunya sebulan, bahkan satu hari 1 juta gitu. Nah, itu perlu dikonfirmasi lagi. Oh, boleh, silakan. Iya. Ini wadahnya untuk silakan. Nah, klarifikasi nih. Iya, klarifikasi ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh persiapannya bahkan lebih dari 1 bulan gitu. Oke. Dari Desember, Januari, Februari, dan bahkan sampai hari ini pun mungkin teman-teman di beberapa TPS itu masih aja gitu ada urusannya terkait dengan pemilu ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengaturan hukumnya, dari kebijakan hukum tentang KPPS itu mungkin teman-teman bisa lihat di PKPU nomor 8 tahun 2023. Itu ada ketentuan mengenai KPPS, di situ ada tugasnya seperti apa, honorarium pun dijelaskan juga. Nah, terkait dengan honorarium nih, tadi kan pertanyaannya. Sebenarnya kita tuh kalau berdasarkan informasi dari KPU, kita itu dihitung pekerjaannya semenjak kita dilantik atau dikukuhkan. Nah, itu memang secara resmi dikukuhkannya itu di bulan Januari akhir. Dan itu jarak waktunya sendiri itu adalah 1 bulan sampai akhir Februari lagi. Nah, jadi kurang lebih resminya ya itu 1 bulan. Baru setelah kita pemungutan suara beres, penghitungan suara beres, kita menyerahkan kotak suara dan alat-alat lainnya ke kelurahan, kecamatan, hingga ke provinsi gitu. Baru kita menerima honorariumnya gitu. Jadi ada mekanismenya, ada proseduralnya. Seperti itu terkait dengan honorarium. Oke, berarti bisa dibilang untuk honorarium KPPS atau misalkan petugas pengawas TPS yang lainnya tuh dari bawah mereka harus mengerjakan dulu semua tugasnya gitu ya. Betul. Ketika job desk tugas mereka semuanya sudah selesai, baru honor itu bisa dapat gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak ada DP Nggak gitu ada kan DP. ya. Benar-benar. Nah, menarik nih. Gue pengen nanya terakhir satu lagi mungkin. Boleh. Tentang tadi kan lu udah sempat mention tentang pelantikan ya, pelantikan KPPS. Info yang gue dapat tuh terakhir nggak salah sekitar ada 5 juta yang salah anggota KPPS tuh. Gue juga kurang lupa. Mungkin teman-teman tahu bisa masuk di kolom komentar. Iya, kalau boleh banget. Bisa klarifikasi ya kalau misalkan gue salah. Kan ada banyak nih petugas KPPS yang dilantik dan itu kan juga banyak nih dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Benar. Petugas KPPS-nya. Nah, gue pengen tahu tentang bagaimana proses ketika lu dilantik sebagai anggota KPPS ini gitu. Karena kayak yang gue lihat juga di internet kan tuh viral tuh. Ada yang dapat misalkan dapat nasi boxer enak gitu kan, udah dapat apa. Tempat latihannya ber-AC gitu kan, seperti yang lain ya merana gitu kan, mereka gerah-gerahan gitu. Gue pengen tahu nih dari pengalaman lu ketika dilantik menjadi anggota KPPS ini gitu. Oke, lanjut terkait dengan pelantikan. Sebenarnya kalau di daerah gue itu alhamdulillahnya itu diakomodir dengan baik. Alhamdulillah. Itu pertama memang kita pada saat pelantikan itu kita dikumpulkan di gedung gitu. Di gedung yang tidak desak-desakan, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Terus untuk urutan waktunya acaranya pun jelas gitu. Jadi kita dari awal masuk jam berapa sampai akhir dilantik pun jelas. Dan alhamdulillahnya juga
ada uang transportnya gitu. Oh, Nah, jadi jelas karena uang transport itu memang di KPU itu memang ada juga di samping dari honorarium gitu. Memang nggak banyak gitu, tapi alhamdulillah karena itu kan mengcover juga gitu ya. Ada ya. Itu kurang lebih terkait dengan pelantikan. Nah, terkait dengan jumlah anggota KPPS di seluruh Indonesia, jujur dari gue sendiri belum bisa memastikan ada berapa, tapi memang datanya dari tahun 2019 sampai 2024 itu meningkat gitu, karena kan provinsi pun menambah ya. Iya, pengeluaran Dari provinsi. 34 menjadi 38, otomatis TPS menambah, KPPS pun semakin banyak. Betul. Belum yang ada di luar negeri juga gitu kan. Itu dia. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari gue cukup. Boleh lanjut nih, Su. Oke, keren Rifki. Nah, teman-teman, kita udah bahas tentang KPPS, kita udah mengupas tuntas tentang abdi negara. Selanjutnya, kita mungkin akan coba bertanya ke ujung kanan lagi, ya Rifki. Boleh. Tentang pemantauan. Nah, teman-teman, ternyata teman-teman kaula muda nggak hanya nyoblos juga, nggak hanya juga jadi abdi negara, tapi ada juga yang ikut memantau di TPS ataupun memantau barang komunitas. Nah, kita tanya pengalamannya Syamak. Oke. Oke, halo Syamak. Mungkin Syam, lu bisa jelasin gimana caranya lu bisa ikut mantau barang komunitas dan gimana sih prosedur yang lu lakuin pas mantau gitu? Silakan. Jadi pas pemilu tahun ini, kebetulan ini pemilu keduanya gue. Pemilih lumayan pemula, tapi Iya, bukan lumayan. pemilih pertama. Yap. Di pemilu kali ini gue nggak cuma nyoblos, Betul. tapi juga ikut mantau bareng teman-teman Unfrail namanya, Asian Network for Free Election. Oke. Dia itu emang pemantau pemilu, observer pemilu sih mereka bilang ya, observer pemilu yang datang ke tiap-tiap negara di Asia kalau misalnya ada pemilu. Oke. Di pemilu kali ini gue ikutan nih bareng mereka, ikut bantuin mereka lah. Jadi tugasnya gue pada hari H pemilu itu, sebenarnya tugasnya tuh dari hari pemilunya sampai pasca pemilunya, nanti kita observe tuh semua jalannya pemilu. Cuman di hari pemilihan kita tuh datengin ke TPS-TPS, kita nyebarin banyak orang ke TPS-TPS baik Iya. yang di Jakarta, tempat gue observasi, Oke. ngirim juga ke daerah-daerah. Oh, Jadi mereka ngirim juga ke daerah-daerah. Oh. Di situ gue ngeliat dan denger banyak banget hal yang baru gue tahu nih soal Iya. pemilu. Apaan tuh? Ada yang bisa di-spill juga kayaknya. Spill, Iya, bener. menarik Apa soalnya. ya? Spill the Kira-kira tea. Iya. termasuk soal abdi negara. Oh, iya. Ada hubungannya oke. juga Apa ya. itu ya? Masuk Apa nih. itu ya? Iya. Iya, betul. Boleh. Menarik. Bukan spill yang gimana banget sih. Cuman ternyata di lapangan tuh abdi negara ini emang tugasnya berat kan ya. Kan Betul. kerja persiapannya deket, Iya. Iya. terus Iya, orang itu juga. yang dikerjain banyak. Iya. Iya. Selesainya juga lama banget kan. Iya. Kemarin Iya. berapa selesainya? Waduh, itu memang kalau di TPS gue sih 24 jam ada, bahkan lebih Nggak gitu. tidur lu, Ki. Iya. Gokil. Jadi nggak tidur dari subuh sampai subuh lagi gitu. Gila, ngalahin Bang Iya. Toib ya guys ya. Benar. Kerja lemburnya lebih-lebihin orang-orang di korporat sih. Iya, Bener. gitu. Goks. Cuman gajinya kayak orang korporat lebih lah ya. Iya. Karena ke rumah dinas. Aduh. Amin. Rumah dinas Kalau dapat ditunggu banjir. 1 hari doang. Iya. Kerja lembur Iya. lagi kuda. Bener. Tapi ternyata pas gua kemarin observasi Mantau. tuh banyak yang terjadi gitu loh. Kayak ternyata KPPS-nya nggak semuanya paham apa job desk-nya. Itu mungkin balik lagi sih ke pelantikannya si KPPS ini kan ada yang gerah-gerahan, mereka udah nggak dengar Iya. apa yang diomongin. Iya. Ada kalau yang di Hotel Bintang 5 mungkin senang kali ya mereka Jelas, sigap kerjanya di hari H Iya, karena iya. makan prasmanan gitu-gitu. Cuman ya kemarin tuh banyak yang nggak sigapnya lah mereka. Yang TPS-nya terlambat bukanya. Oke. Terus TPS juga ada juga yang molor selesainya. Oh. Dan kemarin kebetulan Jakarta tuh hujan deras banget dari Banget. semalamnya. Betul. Jadi si TPS-nya ternyata banyak juga yang nggak siap dengan keadaan yang hujan itu. Ada yang Mendadak, kebanjiran. iya, Ada bener, kebanjiran, bener. banyak juga kan orang yang susah Iya. akses ke TPS-nya karena Iya. kebanjiran. Di situ juga akhirnya pada bukannya telat, ada yang jam 9 atau yang jam 7 tuh pasti jam 7 lewat lah, nggak semuanya jam 7 pas. Karena ada beberapa tenda yang roboh. Wah, Jadi mereka iya. harus bangun tenda dulu Iya, nih. iya. Jadi Iya. selain emang karena di negara kali ya. Jadi harus siap ada Sigap. Iya. Sigap. Sigap Semua. banget sumpah. sigap. Tenda rubuh pun dibangunin sama dia. Iya. Nah, itu salah satu kendala-kendala di hari H. Terus juga kendala lainnya, bukan kendala sih. Cuman kejadian menarik lainnya yang di Iya, TPS tuh terjadi.
Indonesia ini kan gotong royong. Betul. Kayak diajarin dari SD di PKN kan, kita gotong royong Iya, banget. gotong Ada royong. orang susah Iya. dibantuin. Betul. Benar, Sampai-sampai di TPS itu kadang orang suka lupa sama job desk-nya apa. Yang saksi ikut bantuin KPPS, Wow. saksi ada yang bantu masukin surat suara. Bahkan nggak ada, sebenarnya nggak boleh kan. Iya. Iya. Tapi atas dasar gotong royong Atas tadi. dasar gotong royong kayak aduh kasihan nih orang, kita bantuin kita bantuin masukin surat suaranya, Iya, padahal ya nggak udah. boleh. Iya. Terus juga karena pesta demokrasi kan, Indonesia kan selalu tuh pesta demokrasi. Iya, pemilu. iya. Betul. Itu lagi. Karena Jawabannya ngerasa itu. pesta, jadi semua orang ikut Happy. dalam TPS, Iya, happy. iya, Termasuk terlibat. anak-anak. Termasuk Wah. anak-anak. Termasuk anak-anak. apa nih Itu anak-anak? anak-anak Gimana nggak boleh masuk kan. Iya. Iya. Cuma mereka pikir ini pesta, pesta kita harus ikut. Mereka akhirnya ikut ke bilik suara, ikut masukin surat suara juga. Nah itu sebenarnya Waduh. hal-hal yang mungkin luput kali ya, yang Iya. petugas Benar. KPPS bingung. Mungkin ngelihatnya kayak ayo udahlah anak-anak toh juga yang Iya. dimasukin sama, padahal itu kan nggak boleh. Pelibatan anak-anak di pemilu itu sebenarnya terbatas. Iya, Tapi benar, di benar. hari H ternyata banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Iya. Ada yang nganggap itu pengalaman kali Ki. Syam, supaya itu pengalaman buat anak-anak Iya. kecil. Ada yang nganggap kayak gitu kali. Yang anggap pendidikan kali ya, padahal nggak boleh. Padahal Pendidikan nggak di boleh. sekolah aja sebenarnya. Iya. Soal gituan. Nah, ada lagi tuh kejadian-kejadian unik tuh, bukan kejadian unik. Ini bahas ini dulu deh di TPS. TPS Iya. itu ternyata dari satu TPS ke TPS lainnya tuh bisa beda banget persiapannya, padahal TPS-nya tuh deket-deketan. Oke. Ada TPS yang ready banget, siap, semuanya tahu apa yang dikerjain. Tapi di TPS deket situ mungkin yang berbeda berapa nomor doang. Itu kayak enggak, ya mulainya telat, petugasnya nggak ngerti. Terus pada kabur-kaburan, tapi Bener. coblos sih, mereka nyoblos di TPS lain. Oke. Cuman terlambat lagi datangnya. Dan ya agak kacau lah. Padahal si TPS-nya itu deketan, yang berarti mungkin BIMTEK-nya deket-deketan juga ya. Maksudnya di satu tempat yang sama. Iya. Terus juga sebenarnya di TPS itu yang unik yang gue lihat tuh adalah pemilihan seragam. Itu salah satu yang unik juga sih. Iya. Bener, gue lihat Gimana viral tuh? banget. Itu ada yang mulai kemejaan aja biasa, Iya. atau Iya, itu masih oke. ada yang bikin kaos anggota KPPS Iya. kayak Tuh. Hari Valentine tanggal 14. Ada serba Valentine. pink, ada yang serba Bisa pink, tuh. bener. Ada serba TPS pink pink. semua. ada yang pakai baju daerah, Iya. Oh, iya. ada yang jadi rumah hantu. Iya, gue Itu paling menarik sih, jujur. Waduh. Lihat banget. Kasian orang-orangnya agak penakut ya. Iya. Iya. Aduh, tuyul lagi yang jaga. Nggak jadi Nah, nyoblos itu apa? gimana? Iya. Jadi nyoblos ya? Jadi joblos kan. Oh, Iya, jadi. itu. Tapi itu unik lah, itu jadi Iya, seru. iya, betul. Seru. Yap. Di selama observasi pun juga kebanyakan yang gue lihat sih itu perbedaan antara satu KPS dan KPS lain. Soal pemahaman bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Cuman secara pemilu yang lebih general, Iya. tidak hanya di hari H itu, gue juga ikut wawancara juga sama stakeholder dari menarik. penyelenggara, dari pesertanya, partai, kandidatnya, ataupun CSO yang ikut ngepantau pemilu. Yang menurut gue bukan menarik sih, menurut gue agak kaget, itu ada rilis dari salah satu NGO jurnalis yang bilang kalau misalnya saat pemilu ini mereka ditanya gimana sih cara mereka ngebedain, mereka ditanya penting nggak sih perbedaan antara ruang editorial dan bisnis dalam jurnalisme di pemilu ini. Banyak dari mereka jumlahnya cukup gede, mereka bilang bahwa itu kayak nggak terlalu bukan yang hal yang paling urgent lah untuk dilakuin. Sedangkan kalau menurut gue sih media itu kan salah satu pilar demokrasi yang Betul, Betul. penting harusnya banget. tuh membedakan mana ruang editorial, mana ruang bisnis. Jadi nggak dicampur-campur lah. Alhasil banyak dari media itu, jurnalis-jurnalis itu banyak concernnya bahwa kayak banyak media berita-berita yang akhirnya nggak valid karena itu sebenarnya isinya mengendorse salah satu partai politik atau kandidat Tendensius gitu ya. tendensius, cuman disamarkan dalam bentuk berita. Mereka nggak Iya, bilang kalau ini iya. editorial. Itu sih yang Oh. salah satu hal yang jadi concern sebenarnya di Iya, pemilu risiko ini. banget. Itu kan ngaruh juga kan bagi pemilih untuk Betul. nyari informasi kayak mereka tuh nggak tahu nih ternyata si kandidat ini tuh dikirain oh ini bagus nih bagus, ternyata Iya. itu
berita hasil endorsan. Terus Oh. juga ternyata banyak banget hoax, masih sama banyak banget hoax di tahun ini katanya. Dan yang gua baru ngeh juga ternyata hoax itu nggak cuman hoax negatif untuk nyerang paslon lain atau nyerang kandidat lain. Ternyata ada juga hoax yang bersifat positif, cuman positif untuk si kandidat sendiri, Menguntungkan dia. menguntungkan diri dia sendiri, dan itu jumlahnya cukup banyak dan kita mungkin nggak sadar ya ada hoax yang soal kayak paslon A didukung oleh Raja A misalnya. Kayak itu Raja, sebenarnya ya. hoax kan. Raja. Misal. Iya, kirain ada yang beneran. Emang Indonesia ada Ada. raja. Ah. Lanjut. Ada sebenarnya. Cuman nah, Oke. ada. Itu Iya Sultan, benar. itu Sultan. Sultan. Sultan Andara. Tanda. Ada misalnya kayak paslon B didukung oleh presiden negara apa gitu. Wah, Atau Bener. pilihlah paslon ini karena dia ditakuti oleh negara lain. Takut kenapa kita nggak tahu ya, cuman takut katanya. Iya. Nah, itu hoax-hoax yang kayak gitu tuh banyak terjadi, banyak berseliweran lah di kita. Berseliweran, Cuman sebagai pemilih nggak terlalu sadar karena ternyata banyak perusahaan media yang sengaja dibuat untuk ngejebarin gituan. oke. Jadi itu sih yang mungkin kira-kira sedikit yang bisa gue sharing soal pemilu kali ini. Gokil Oke. banget sih. Syamak, wah mantap. Nah, dari lu Rifki, gue juga denger lu mantau di beberapa TPS kan. Oh iya Nah, betul. Gimana tuh? Mirip nggak sama Syamak atau punya pengalaman unik? Nah, kalau gue tadi dengar cerita Syamak, spill datingnya kayak banyak banget gitu ya. Iya, Jadi mungkin gue tumpah gitu. Bukan Jadi spill bahasa dating, gue, tumpah. secara gue bahasa. Oke, mungkin gue cerita pemantauan gue sedikit aja mungkin ya. Iya. Kebetulan gue mantau di TPS dekat rumah gue di daerah sekitaran Pejaten Barat sini. Jadi mungkin ini kebetulan gue first time voters, pemilih Oh, pemula pemula. gitu, pertama kali ya, saya anak kecil sih, mohon maaf. Iya. Maaf ya. Suku ya. Jadi kebetulan TPS gua ini yang bikin gua unik adalah ini di sekolah. Di sekolah itu ada 4 sampai 5 TPS gitu. Dan gua nyamperin ada TPS yang tempat bukan gua nyoblos, jaraknya mungkin sekitar 200 meteran. Itu ada 5 TPS gitu. Jadi hal yang menurut gua unik tuh adalah si TPS ini yang mungkin gua tahu atau misalkan pengalaman teman-teman semua yang nonton kan biasanya satu tempat satu TPS gitu. Ini karena mungkin di sekolah ini TPS-nya beragam gitu ya. Iya. Nah, jadi balik lagi ke pengalaman gua pengawasan ini. Kebetulan gua waktu itu nyoblos nemenin nenek gua gini. Mungkin ini gua agak melipir-lipir dikit cerita tentang pengalaman pribadi gua gitu ya. Iya. Pemilih pemula mendampingi dengan pemilih senior gitu ya. Iya. Wah. Senior. Mantap, keren banget. Keren ya. Jadi yang gue notice dari nenek gue ketika, jadi kan kalau kita sebelum masuk ke bilik suara tuh kan ada ditampilin gitu ya, capres cawapresnya Iya. gitu kan, Iya, betul, calon ada. anggota DPR, DPRD-nya, DPD-nya gitu. Nah kalau mungkin teman-teman juga ngerasain kan kalau anggota, kalau misalkan DPR gitu ya, kita kan sebenarnya ada fotonya tapi kan kelihatan kecil kok di luar. Kalau bingung kan kita bisa milih partai yang sesuai dengan yang sama sejalan dengan kepentingan kita gitu ya. Yang gue notice adalah ketika nenek gue ini ngelihat di DPD gitu. Ini nyoblos yang mana ya? Karena foto semua dan nggak tahu gitu. Itu bener-bener gue juga ngerasa si DPD ini banyak orang mungkin juga teman-teman yang nonton juga ngerasa kayak nggak kenal gitu mereka siapa gitu. Makanya bingung harus nyoblos siapa gitu kan. Nah balik lagi ketika gue nemenin nenek gue nyoblos, alhamdulillah nenek gue bisa nyoblos dengan aman, tentram, sejahtera gitu ya. Masukinnya juga ke 4 bilik suara karena kebetulan gue di daerah Jakarta juga 4 gitu ya. Itu bisa masuk bisa dimasukin semua dan gue juga ikut. So, siangnya sekitar jam 1:30 gue balik lagi ke TPS buat mantau gitu kan. Ternyata bener tadi yang Syamak bilang, pesta demokrasi. Itu ketika penghitungan suara gue lihat itu ibu-ibu udah pada nongkrong situ, bawa anak-anaknya gitu kan. Dikira kayak hajatan gitu ya bawa vibes gitu lebaran, kan. banyak yang bilang. Di depan udah ada yang jualan cilok gitu segala macam, udah mereka kayak hajatan depan rumah gitu kan, tiba-tiba ada yang jualan bakso, jualan es buah gitu kan. Bener-bener esensi pesta demokrasi yang bener tadi Syamak bilang ada gitu. Itu sampai itu ibu-ibu, nenek-nenek, bahkan gue juga lihat sendiri ada mungkin bapak-bapak mungkin dia sekitar umur 70-an. Dia tuh datang ke TPS buat ngitungin penghitungan suara. Kebetulan waktu itu kan jam sekitar jam 2 baru mulai ya, karena mereka persiapan gitu. Dia bawa buku notes gitu sama pulpen gitu. Dia nyamperin ke setiap TPS nanya, ini urutan kalau presiden kan 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa. Itu gue jujur merasa salut gitu, karena dalam arti kita ini kan pemilih muda kita bisa bilang ya. Ini kan mencakup sekitar
kalau nggak salah 52% dari DPT yang ada di Indonesia itu jumlahnya sekitar 204 juta ya. Kalau nggak salah. Banyak. Bagi teman-teman ya, kalau misalkan gue salah bisa koreksi di bawah ya. Sekitar 204 juta, di mana 52% ini kan kita ya sebagai pemilih muda gitu. Banyak Tapi yang bikin gue salut adalah bahwa kalangan-kalangan senior ini mereka masih semangat untuk ikutan mengawas pemilu gitu. Yang cerita gue tadi ada bapak-bapak udah sekitar 60-70 tahunan, dia bawa buku, dia nyatet. Di TPS ini siapa yang menang? 01, 02, 03, tulis dia berapa gitu. Kalau kita kan, kalau misalkan mungkin Syamak sama gue kan juga karena ikutan beberapa platform seperti Kawal Pemilu, Jaga Suara gitu. Misalkan kita bisa dari foto aja, nih kan lewat dari sistem aplikasi mereka bisa mendetek gitu kan ya. Betul. Ini ada yang bikin berasa gue salut adalah orang-orang yang udah senior ini mereka tetap semangat untuk mengikuti pemilu gitu. Jadi menurut gue kalau kita sebagai pemilih muda ini belum punya semangat eagerness yang sama gitu untuk mengawasi pemilu 2024. Karena yang gue baca juga di media ini adalah media luar tuh banyak banget yang mention tentang pemilu di Indonesia ini sebagai salah satu negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sedang menjalankan pemilu. Itu lagi yang dibahas negara demokrasi gitu. Iya. Nah itu kan menurut gue adalah menjadi bagaimana tugas kita sebagai kaula muda semua gitu, pemilih-pemilih muda untuk menjalankan pesta demokrasi yang sebenarnya pada satu hari ini kita dilihat gitu oleh dunia internasional, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang gue juga ada baca berita mirip dengan Syamak juga. KPU itu juga sebenarnya menyelenggarakan program election visit program, di mana KPU ini mereka mengundang beberapa orang-orang KPU yang ada di luar negeri, kemudian ada universitas-universitas ternama, NGO luar negeri juga yang berkaitan dengan pemilu, mereka undang datang. Dan ketika gue baca artikel itu, orang-orang ini yang diundang dalam program election visit program ini, mereka bilang bahwa pemilu Indonesia ini ada pemilu yang ribet. Kenapa? Karena kalau di luar DKI Jakarta surat suara 5 gitu kan. Harus kalau capres-cawapres masih gampang lah ya. DPR. Set. Gini. Bahkan gue dengar ada cerita nyokap gue ngelipet aja susah gitu loh. Iya. Benar. Saking gedenya walaupun ada garis lipetan gitu ada gitu ya. Gini terus gini. Kayak pas kibra gitu. Iya, kayak pas kibra. Bisa lipet bendera. Bendera siap. Hormat gerak gitu kan. Bisa saking lebarnya gitu kan. Pemilih Indonesia itu kan ribet karena kita di hari yang sama, di satu hari itu kita memilih presiden, kita memilih calon DPD, kita memilih calon DPR, kita memilih calon DPR provinsi dan kabupaten kota gitu. Jadi menurut gua udah suatu menjadi tugas kita sebagai kaula muda dan pemilih-pemilih muda ini kan juga masih tahapan pemilu juga ya. Kita masih menunggu keputusan dari KPU untuk tanggal 30 Maret ya untuk pengutusan pemenang pemilu ini. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman semua untuk berkontribusi dengan pemilu. Menurut gua adalah kita tetap mengawasi jalannya proses penghitungan suara yang ada di KPU. Benar banget. Thank you Rifki. Nah tadi ada banyak banget teman-teman pengalamannya bagi nama kawan-kawan kaula muda. Mungkin terakhir kita jangan lupa bahas kecurangan, guys. Pasti ini nggak jauh-jauh dari memantau ya, bisa jadi ada kecurangan yang terjadi gitu ya. Nah dari gue ya, jadi gue sempat mantau gitu di berita. Tau gak sih kalian ada satu orang nih, dia ini ngewakilin orang tuanya buat nyoblos juga. Jadi dia nyoblos 2 kali. Iya. Gak mau rugi deh. Sejak kapan gitu pemilu bisa dulu wakilin? Iya, makanya itu. Pas ditanya orangnya, dia wakilin orang tuanya. Kan ada gak pengalaman-pengalaman menarik kayak gitu pas kecurangan? Boleh. Oke. Kalau gue sendiri kan sebagai anggota KPPS, memang tugasnya tidak secara prosedural mengawasi, tapi kan kita memastikan supaya para pemilih itu mengikuti prosedur sebagai pemilih yang benar. Benar. Kayak tadi membuka surat suara, itu kadang mungkin di TPS lain, nah ini cerita dari teman-teman juga, ada yang malas gitu. Akhirnya mereka karena saking gak mau ribetnya, ngebuka, mereka nyoblos semuanya gitu. Jadi gak dibuka langsung dicoblos gitu. Nah itu kan ya bisa mungkin secara gak langsung curang juga kan, kayak gitu. Jadi pada akhirnya surat suaranya terbuang gitu kan. Dan yang disayangkan lagi yaitu tidak hanya 1 atau 2 orang aja, di beberapa TPS itu ada terjadi seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Benar. Nah di waktu gua mantau juga itu kan
di TI sendiri, Transparansi Internasional Indonesia kan ada platform di chatbot WA ya, di WhatsApp di Kamu Bersih Aku Pilih. Betul. Benar. Itu menurut gue lengkap banget ya untuk kita nge-input kalau ada pelanggaran pemilu yang terjadi di sekitar kita. Betul. Apalagi waktu gue tuh sempat input waktu pas masa tenang. Soalnya kan masa tenang tuh ya udah kampanye udah nggak ada lagi dong, harusnya betul. idealnya kayak gitu kan. Ya, ya. Tapi ya masih ada aja lewat SW Snap WA, lewat Iya, iya, SG. Kata mereka sih ya udah ini kan hak gua. Tapi ya balik lagi sih pelanggaran mah tetap pelanggaran gak sih? Ada lagi nggak dari Rifki? Kalau dari gue sendiri pelanggaran ini yang sebenarnya gue bingung, ini bisa dibilang pelanggaran atau, tapi kalau menurut gue sendiri sih pelanggaran kali ya. Gue tuh inget banget Hamin 12 jam di malam sebelum pencoblosan itu kan berarti tanggal 13 ya. 13 benar. 13 Februari. Itu tuh malam sekitar jam 7 jam 8 gue lihat ada iklan salah satu partai itu mengiklankan diri di YouTube gitu. Oke, iya. Gue ini bingung, maksudnya gue nggak terlalu mengerti dengan algoritma YouTube gitu, apakah mereka bisa harusnya bisa membatasi gitu ya kalau iklan itu harus tampilin sampai kapan. Ini gue lihat bener-bener di masa tenang tanggal 13 Februari ada iklan dari salah satu partai politik itu bener-bener tayang di iklan di YouTube gitu. Itu kan bener-bener ajakan. Dan mungkin kalau teman-teman tahu ini juga sebenarnya bisa kita perdebatkan gitu, ambigu ini kecurangan atau enggak. SBY masih ingat dengan saya, ada yang tahu? Iya, benar. Itu ada jalan di dekat rumah gue itu bener gede banget, dan mungkin teman-teman yang nonton sini juga bisa berbagi pengalaman di kolom komentar lagi. Asik, bener. Bener-bener tentang SBY ini gue juga sebenarnya heran gitu. Oke, kalau misalkan Bawaslu atau misalkan teman-teman ada yang berargumen bilang ini bukan ajakan untuk pemilu, oke, gue masih bisa terima. Tapi di sini kan dia menampilkan sosok petinggi partai politik gitu. Dan ada sosoknya bener-bener fotonya tergambar jelas, dan itu dipaparkan di reklame di banyak jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar gitu, di mana strategis dan orang-orang bisa melihat gitu. Betul. Menurut gue di pemilu kali ini kalau kita bicara kecurangan sebenarnya kayaknya 30-40 menit kayak nggak cukup untuk di podcast ini gitu. Mungkin harus ada segmen lain gitu buat kecurangan gitu ya. Karena menurut gue kalau kita bicara kecurangan itu bisa kita telisik banyak banget gitu ya. Dan balik lagi itu sebagai tugas kita sebagai kaula muda untuk tetap mengawal proses pemilu ini sampai tanggal 30 Maret nanti. Betul. Oke, keren banget. Nah, kayaknya ada lagi nggak fakta menarik yang kalian atau hal-hal ajaib yang kalian temuin di pemilu 2024 ini sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ngopi sore ini? Oke. Mungkin gue masuk soal kecurangan ya. Ada kecurangan ternyata di pemilu kita ya. Iya. So nggak ada yang ditindak. Aduh. Gitu. Kirain aman-aman aja. Iya. Cuman itulah banyak kan kecurangan atau pelanggaran tuh bisa yang lakuin bisa si pesertanya, betul, si penyelenggaranya juga bisa ternyata ya. Iya. Ternyata bisa katanya. Bisa. Cuman belum tentu dilakuin, cuman katanya bisa dilakuin. Oke. Nah, yang dari pesertanya tuh benar yang soal billboard yang ada Pak SBY kan gede. Ya kita kan dia kan bilang ya itu kan cuma foto saya doang, nggak ada ajakan, nggak ada partai, nggak ada suruh ajak milih nomor berapa. Ternyata ada juga tuh partai yang cukup mayoritas di daerah Depok, dia ada bikin juga tuh spanduk buah doang, cuman buah dua kayak itu cuman buah doang, nggak ada maksudnya, padahal kita tahu maksudnya apa ya. Benar banget. Soalnya emang campaign mereka tuh dari awal tuh emang udah masuk, emang gitulah campaignnya. Ya, itu juga ternyata dilakuin nggak cuman sama partai itu doang, ternyata partai lain juga ngelakuin. Terus juga soal bukan kecurangan, jangan takut salah ngomong kan, kecurangan nggak boleh. Mungkin pelanggaran. Pelanggaran tuh ternyata dilakuin nggak dari pesertanya doang. Kan peserta ngelakuin pelanggaran wajar ya, main bola orang melanggar, ngelengkat atau narik pemain lawan atau megang, kalau misalnya di bola tuh kan offside atau handball, dorong foul. Mungkin offside tuh bukan pelanggaran ya, misalnya kayak tackle gitu-gitu kan pelanggaran. Nah, cuman ini bukan pemainnya yang lakuin pelanggaran, cuman wasitnya yang lakuin pelanggaran. Aduh, kok wasit? Bingung Gimana kita tuh? Bingung kita kan. Wasit kalau ngelakuin pelanggaran siapa yang
hukum dia. Hukum Masa Nah, pesertanya mengadili nggak siapa? mungkin? Nggak mungkin pesertanya. Oh, ya, nggak Ternyata ada badan yang lebih besar yang bisa ngehukum si Oh, wasit. ada, Gitu ya. sih. Dan ternyata emang di pemilu kali ini secara faktual tuh memang KPU-nya berapa kali ngelakuin pelanggaran. Oke. Iya. Cuma pelanggaran etik kan jadi dia pelanggaran etik kan bukan pelanggaran hukum. Iya. Nggak apa-apa. Aduh. Aku nggak apa-apa. Nggak, bukan nggak apa-apa. Waduh. Maksudnya dianya nggak kenapa-napa. Oh, iya, Cuman dia- kan dilanggar. Oh, dampaknya nggak ada Ya, buat cuman dia. ini- cuman dilanggar. Iya. Dia melanggar dikasih hukuman cuman ya pelanggaran etik yang Iya. dilanggar. Iya. Pelanggarannya adalah teguran. Ya Oke. kayak kita lah marah ditegur gitu loh. Dan ngulangin lagi. Iya. Cuman ini wasitnya. Mm. Nah, Ngulangin lagi nggak? Hah? Ngulangin lagi nggak? berkali-kali lagi. Wasitnya. Aduh. Cuman kan tetap kita mungkin nih kayak oh emang butuh ditegur terus saya nih biar sih. tetap jalan di jalan yang lurus. Harus Ah. kayak Cuman- gitu ya. Itu pelanggaran etik. Jadi sanksinya teguran keras. Oh, teguran. Masalahnya si wasitnya ini udah teguran kerasnya ini udah berkali-kali gitu. Mari betul. Ya, Dan mungkin masih tetap diizinkan untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan, sebuah kompetisi si wasitnya ini. ya. Nah, masalah kita penonton nih. Penonton Nah, paling cuma Di tribun doang Iya, kan, di kita bisa tribun. apa-apain kan. Aduh, kita nggak ada power, nggak ada Nggak ada apa. power, Paling nggak kita ada teriak-teriak apa. aja Iya. dukung siapa Teriak-teriak, yang menang. gitu kan. Siapa, woi, Iya, kalau iya, misalnya iya. wasit curang Masuk kayak, akal. curang tuh. Cuman ya udahlah. Kita penonton kita bisa doang. apa? Iya. Kita Kita bisa cuma apa. ngikutin pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi baik lagi tadi ya. Benar. Oke, teman-teman udah 30 menit lebih kita bincang-bincang ya. Mungkin sebelum gue akhiri kita slogan dulu kali ya. Oke. Boleh. Apa tuh slogannya? Kaula muda, tangguh lawan korupsi. Bareng-bareng ya. Oke. Kaula muda, Tangguh lawan korupsi.